Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas insyaallah hikmah-hikmah diwajibkannya puasa bagi kaum muslimin di bulan Ramadan. Apa saja hikmah yang ada pada puasa di bulan Ramadan? Ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, ayyuhal ikhwan, tahqiqut taqwa, mewujudkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Apa di akhir ayat? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kita jadikan puasa ini sebagai madrasah, sebagai sekolah pembelajaran, tempat kita belajar untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah tarbiyatul ikhlas, melatih diri kita untuk ikhlas. Kalau mungkin kita masih riya atau sum'ah, masih ingin dipuji oleh orang lain, maka dengan adanya puasa kita bisa melatih diri kita untuk ikhlas. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, kalau dia tidak ikhlas, tinggal masuk ke dalam WC, tinggal kunci kamar, dia minum, dia makan, tidak ada yang mengetahui kalau dia tidak ikhlas. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Karena dia tahu dia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya akan batal. Maka sebagian ulama menyebutkan amalan yang hampir bisa dipastikan keikhlasannya adalah puasa. Ketika dia berpuasa Ramadan, apa yang bisa dibanggakan? Semua orang juga berpuasa. Semua orang juga berpuasa. Saya berpuasa nih, saya puasa. Gak ada yang bisa dibanggakan. Ya, dan dia menahan pedihnya, lapar, haus, dan menahan hal-hal yang diharamkan ketika di siang hari. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum." Semua amalan anak Adam itu apa? Untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya dia itu untukku, ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Hikmah yang ketiga, ya ikhwan, maghfiratudz dzunub. Orang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu pula yang keempat, takfir ma baina ramadanat, yaitu menghapuskan dosa-dosa antara Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jutinibatil kabair. Ramadan satu ke Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Kemudian yang kelima, kasru asyahwati wa dhabtun nafsi, yaitu memutuskan atau menahan syahwat dan mengendalikan diri. Terkadang kalau kita kenyang
atau kita banyak minum, banyak makan, maka syahwat kita naik. Kalau kita berpuasa, melihat jauh pun malas, mau ngapa-ngapain malas, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan jurus atau terapi bagi yang syahwatnya gede, pemuda yang belum menikah, tidak ada tempat penyaluran, maka disuruh untuk berpuasa. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Yang tidak mampu maka berpuasa, maka itu menjadi penghalang atau obat untuknya. Berarti apa? Orang yang pemuda yang syahwatnya tinggi tapi belum sampai sanggup untuk menikah, maka dia disuruh berpuasa oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Puasa itu bisa menahan syahwat. Dan kita lihat banyak makan itu menimbulkan syahwat. Bahkan kalau kebanyakan bisa sampai ke syahwat yang diharamkan. A'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang keenam, tahqiqus syukur. Orang yang berpuasa maka dia bersyukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat diturunkan Al-Qur'an. Mukjizat terbesar sampai akhir zaman nanti terus ada, yaitu Al-Qur'an. Dia adalah bulan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka ini merupakan pengingat bagi kita agar bersyukur atas diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mengingatkan kita akan keadaan orang-orang yang miskin. Kita dalam keadaan yang sama, yang kaya, yang miskin, yang sedang-sedang saja, semuanya dalam keadaan satu keadaan. Apalagi ketika siang hari, ya. Ketika siang hari lapar mulai berkecamuk seperti itu, ya. Kita akan melihat dan mengingat bahwasanya seperti inilah rasanya menjadi orang-orang yang kurang makan. Masih ada di sekitar kita bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, orang yang makan hanya satu kali sehari. Atau misalkan dapat nasi cuma berlauk, garam atau sedikit sambal, atau misalkan kerupuk, beli kerupuk dibagi untuk 20 hari. Masih ada yang seperti itu. Maka kita akan melihat bagaimana perasaan orang-orang yang sedang kekurangan, yang kelaparan. Maka ini akan menumbuhkan empati dan simpati kita untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Kemudian yang kedelapan, melatih diri kita untuk bersabar. Melatih diri kita untuk bersabar. Asta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan di antara bentuk kesabaran adalah apa? Berpuasa. Dengan cara berpuasa, menahan sesuatu yang hukumnya mubah, tapi ditahan seperti makan, minum, dan menyalurkan syahwat, itu ditahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih untuk bersabar. Kalau misalkan kita bisa bersabar dengan puasa di bulan Ramadan, insya Allah di bulan-bulan yang lainnya kita juga akan dibiasakan oleh Allah untuk bersabar. Dan rata-rata kalau kita perhatikan, ada saja di dalam satu bulan itu mungkin posisi badan kita ada demam dikit atau pilek dikit, ya, di mana tubuh kita mengalami detoks terhadap racun. Bagaimana racun-racun mulai dihilangkan. Itu kan saat yang mungkin bagi kita itu sangat berat pada saat itu. Tapi tetap berpuasa. Sabar menahan derita. Maka insya Allah setelah Ramadan, ujian-ujian apapun itu juga bisa sabar dia hadapi. Kemudian yang ke-9, ayolah ikhwan, tahqiq wihdatil ummah, mewujudkan persatuan umat. Tidak ada amalan yang dilakukan bersama-sama oleh semua muslim di dunia dalam waktu yang panjang secara bersamaan kecuali apa? Puasa. Kecuali puasa. Ada yang berpuasa 13 jam, ada yang 14 jam, ada yang lebih singkat 11 jam. Ya. Ada juga bahkan saya dulu pernah ditanya, ada yang berpuasa itu sekitar 20 jam. Subhanallah. Jadi apa? Dalam waktu yang panjang kita beribadah bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain.
di belahan bumi utara, selatan, barat, timur, semuanya sama sedang berpuasa Ramadan. Ini adalah apa? Sumu li ru'yatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihatnya, itu hilal. Kita sama-sama berpuasa dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Kemudian yang ke-10, dukhul bab ar-rayyan fil jannah. Masuk ke dalam pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga ada 8, salah satunya adalah ar-rayyan. Rayyan itu maksudnya apa? Kalau rayyan secara bahasa Arab dari kata rawiyah, rawin, rayyan. Artinya orang yang sangat kenyang dengan air. Orang yang sangat kenyang dengan air. Kenapa? Itu adalah balasan karena dia mau berhaus-haus, meninggalkan minum dan berhaus-haus. Allah balas dengan surga, pintu surga ya, yang disebut dengan ar-rayyan. Itu untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Kemudian yang ke-11 ayol ikhwan, tarbiyatu maqam al-muraqabah, yaitu ihsan. Kita melatih diri kita untuk mencapai derajat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkatan tertinggi di dalam beragama, yaitu al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Jika engkau tidak sanggup, maka ya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup, maka jika tidak bisa, maka Allah melihatmu. Maka orang yang berpuasa melatih dirinya untuk selalu dalam muraqabatullah, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ada sirup, ada jus, ada buah-buahan, ada kue, kalau mau dia makan bisa, tinggal masuk kamar, diam-diam makan. Tapi subhanallah dia tidak melakukannya. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, orang yang berpuasa menyempitkan aliran darahnya. Sedangkan kita ketahui setan itu yajri fi ibni Adam majrad dam, mengalir di tubuh manusia dengan aliran darah, pada aliran darah. Nah, ketika kita berpuasa, aliran darah kita menyempit, maka itu akibatnya apa? Kita mudah meninggalkan perbuatan maksiat dan mudah untuk melakukan ketaatan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah melatih manusia untuk meninggalkan hal-hal yang mubah, yang boleh, agar dia kuat meninggalkan sesuatu yang haram. Banyak hal ayyuhal ikhwan yang sebenarnya secara syariat dia itu mubah, dan kita kalau meninggalkan banyak dari yang mubah menuju kepada yang sunnah, menuju kepada yang wajib, maka derajat kita akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai bentuk latihan. Sebagai bentuk latihan di mana orang yang berpuasa meninggalkan yang mubah, meninggalkan sesuatu yang hukumnya boleh, ya, makan, minum dan lain-lain. Tapi ketika berpuasa dia tinggalkan. Ini adalah cara agar kita bisa melatih diri kita untuk menghiasi diri dengan amalan-amalan saleh. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwan, mengagungkan akhirat di dada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhah inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Berarti apa? Ketika kita berpuasa mengharapkan ganjaran ini,
Ketika kita ingat berbuka, kita bahagia. Walaupun berbuka itu saya rasakan seperti kemarin kami di pesawat berbuka hanya dengan seteguk air ya, dalam keadaan pesawat sedang goyang-goyang seperti itu. Masya Allah, ada hujan, buka, Masya Allah, dengan seteguk air saja rasanya nikmat sekali, nggak ada apa-apa. Ya, itu dengan air saja nikmat, apalagi dengan yang lain-lain. Dan ini mengingatkan kita bahagia dengan berbuka, kita insya Allah berbahagia dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Insya Allah. Ini adalah pengharapan kita, membangkitkan pengharapan kita untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula di antara hikmah puasa adalah melatih diri kita untuk meninggalkan hal yang sia-sia, melatih diri kita untuk meninggalkan berkata yang buruk dan berbuat yang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu shami ahadikum fala yarfuth wala yashab." Apabila hari di puasa di antara kalian, maka janganlah dia yarfuth, berbicara jorok, kotor, ya. Begitu pula jangan yashab, jangan teriak-teriak. Apabila dia ajak berkelahi, maka ucapkan inni rajulun shaim. Saya ini sedang berpuasa, saya tidak mau diganggu, jangan ganggu saya, jangan ajak-ajak main yang tidak baik. Maka dengan demikian melatih di saat puasa, maka insya Allah kalau dia benar-benar ikhlas, khusyuk karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan melatih dirinya untuk bisa menjaganya di luar bulan puasa. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ya faidah dari puasa adalah melunakkan hati yang keras. Melunakkan hati yang keras. Sebagian salaf mengatakan, idza aradta riqqata qalbik, ya apabila kamu ingin melunakkan hatimu, fa'atilil ju', maka perpanjanglah lapar. Bahkan dengan lapar pemikiran kita itu semakin cemerlang. Itu ada penelitiannya itu. Orang yang lapar malah mudah untuk belajar. Berbeda dengan orang yang perutnya kenyang, maka dia bebal. Ibaratnya kalau otaknya itu bebal, sulit menerima pelajaran. Dan bahkan saya teringat ketika membahas kitab Zuhud karangan Imam Waqi bin Al-Jarrah, ya, kunna nasta'inu bihifzil hadith bisawm. Kami dulu minta tolong untuk menghafal hadis dengan berpuasa. Itu terbukti. Dan bahkan kalau penelitian sekarang sudah tercatat itu di jurnal-jurnal ilmiah, bahwasanya perut yang lapar justru malah akan bisa mencerdaskan otak kita ya, dengan tahapan tertentu tentunya, dengan cara tertentu, maka ini juga insya Allah akan menjernihkan kembali pemikiran-pemikiran kita. Allah alam bisawab. Akhirnya dari apa yang kita sebutkan, hikmah-hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat besar, dan hanya umat Islam yang ada pengobatan natural ala Allah sebulan sekali. Sebenarnya tubuh kita ini dalam setahun itu harus ada puasa menurut ahli medis. Tapi kita tidak menyadari, kita jalani saja perintah Allah gitu kan. Kita jalani perintah Allah, ternyata Allah sangat perhatian bagaimana metabolisme atau tubuh kita ini sangat teratur, yaitu orang-orang muslim dengan melaksanakan perintah Allah saja dia sudah melakukan yang terbaik untuk tubuhnya sendiri. Tapi ingat, bukan berarti buka puasa langsung dihoji bahasa kita ya, langsung diinikan, makan banyak dan sebagainya, sampai sholat maghrib saja tidak bisa berdiri. Maka bukan seperti itu cara berpuasa. Berpuasa berbukalah dengan sesuatu yang ringan, yaitu kurma kemudian air, kurma kemudian air. Kalau mau ditambah, tambahkanlah sedikit, kemudian sholatlah maghrib. Akhirnya di hari Jumat perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.